Satu lagi Bu, saya siap membayar orang-orang yang bisa dibayar dengan murah dan menjual harga diri dengan murah itu. Iya. Saya bisa membayar mereka supaya harga dirinya jangan dijual murah. Iya. Ini penting sekali. Artinya sekali lagi kita ingatkan jangan keluarin duit, menjual murah harga diri Anda. Hanya tak keluarin duit. Oke, sekali lagi sahabat Indonesia, pesan dari budayawan kita Kang Sobari, jangan mau harga diri kita dihargai begitu rendah, karena itu akan membuat kita malu kepada anak cucu kita nanti. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Nah, ini yang ditunggu-tunggu orang. Kang Sobari kembali. Setelah beristirahat lama, kali ini podcast saya dengan Kang Sobari. Kang udah sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini dinamika politik di dalam negeri sedikit bergolak oleh ulah kaum elit yang ingin berperan dalam Pilkada 2024. Bahkan Presiden yang akan lengser akhir Oktober sekalipun mempunyai intens agar orang-orangnya termasuk putra bungsunya berlaga di kontestasi Pilkada 2024 yang akan berlaku atau dilaksanakan November 2024. Bahkan ada manuver Mahkamah Agung merubah putusan undang-undang, dan nggak tahu apakah akhirnya KPU mau merubah PKPU-nya atau tidak. Konon katanya PKPU tidak berubah. Kalau PKPU tidak berubah, otomatis Kaisang tidak memenuhi kualifikasi. Tapi saya tidak yakin KPU berani tidak merubah itu, karena ada kesan kuat bahwa uji materi undang-undang di MA itu memang ada intens tertentu untuk menggolkan Kaisang yang notabene baru berumur 30 tahun 25 Desember 2024 nanti. Nah, untuk membahas hal itu saya akan ngobrol sama Kang Sobari. Kang, dinamika selama Kang Sobari istirahat luar biasa intens. Termasuk ada pembicaraan atau investigasi dari teman-teman Tempo yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah kembali turun gelanggang untuk cawe-cawe, khususnya di tempat-tempat strategis seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Nah, ini menarik sekali ini karena ada keinginan putra bungsunya juga akan ditaruh, entah sebagai wakil gubernurnya siapa, saya tidak tahu. Pertanyaan saya, Kang, Presiden ini sudah selesai dan katakanlah dalam tanda kutip berhasil menggolkan anak sulungnya menjadi wakil presiden gitu ya. Kenapa kok masih menginginkan putra bungsunya ya? Kalau menantunya jelas di Sumatera Utara akan dimajukan lewat Gerindra gitu. Gerindra mau ya? Oh mau. Sudah ada rekomendasi. Ini yang menjadi kadang-kadang sebagai orang normal, saya bingung. Kenapa Pak Jokowi begitu ingin cawe-cawe untuk Pilkada 2024 ini? Horizon ya. Horizon. Jadi apa nih opini Kang Sobari? Ini langkah terakhir selama masih formil.
menjabat sebagai presiden. Langkah berikutnya itu ada. Apa? Nanti akan menjadi wakil presiden. Anaknya ya cuman jadi boneka aja. Oh. Sebenarnya dia yang jadi wakil presiden. Kira-kira akan begitu. Akan begitu. Dan ini sama sekali tidak memberikan satu gambaran mengenai kesegaran cara pandang politik nasional kita. Karena politik hanya itu aja, monoton di dalam gaya, di bawah cara-cara permainan politik orang yang itu juga orangnya. Orangnya itu aja. Kang, presiden ini kan akan berakhir masa jabatannya 20 Oktober. Oktober iya. November 2024 pada saat pelaksanaan pilkada yang berkuasa adalah Presiden Prabowo. Nah, apa mungkin kekuatan Pak Jokowi masih begitu kuat seperti sekarang ini gitu? Mungkin yaitu di mata para pemimpin politik yang mentalitasnya penjilat. Yang mentalitasnya penjilat itu masih memberi kemungkinan. Pertama, karena orang-orang itu sudah diberi tempat, diberi peluang, diberi perlindungan oleh presiden yang sudah berakhir. Dan nanti itu dalam waktu pendek, karena Oktober terus menjadi November, masih pendek, masih terasa itu momentum kekuasaan dia. Jadi oleh para penjilat itu ya dianggap masih memiliki pengaruh-pengaruh. Masih. Dan ini bukan berita baik. Bukan berita baik. Bahwa dalam birokrasi ada penjilat itu aja udah bukan barang yang baik. Karena sebenarnya yang terjadi di sana tidak ada suatu pertumbuhan pribadi-pribadi yang matang, pribadi-pribadi yang merdeka. Kan, tapi kan kalau saya ini berandai-andai, saya Presiden Prabowo gitu. Artinya beliau juga mempunyai kepentingan agar pemerintahnya lancar adalah yang menjadi kepala daerah itu lebih berafiliasi ke seorang Presiden Prabowo, bukan mantan presiden. Artinya, apakah mungkin setelah tanggal 20 Oktober itu ada semacam perubahan manuver dari seorang Presiden Prabowo untuk mengalihkan itu, menarik dukungan yang ada itu supaya berpaling. Karena di kita ini kan nggak punya konsistensi. Yang diabadi di politik itu kan kepentingan aja itu. Saya tidak tahu apa Prabowo tahu. Kalau Prabowo nggak tahu dan tanda tidak tahu itu agak besar. Tempo hari caranya menunjukkan tidak tahu itu berada di bawah dominasi Jokowi secara konsisten dan menyanjung-nyanjung. Nah, apakah di kemudian hari sesudah dia jadi presiden itu merasa terganggu atau tidak kebebasannya sebagai presiden karena campur tangannya mantan presiden Pak Jokowi, mantan presiden. Nah, ya itu yang menjadi menjadi pertanyaan kita. Enggak mengembirakan. Sangat tidak mengembirakan karena bayangan kita tidak punya satu presiden yang punya kredibilitas politik, keteguhan dan kemandirian cara memandang bukan hanya urusan teknis di dalam birokrasi, tetapi memandang geopolitik nasional dalam keseluruhan. Nah, apakah Prabowo tahu ini? Nah, ini persoalan agak penting ini. Persoalan agak penting. Sehingga ya Jokowi
menari-nari lah, akan menari-nari, Ya. berada. Jadi Prabowo akan menari di bawah gendangnya Jokowi dan Jokowi akan menari dalam gendangannya dia sendiri. Nah itu ya nggak sehat. Ya. Yang lebih tidak sehat lagi karena wakil presiden itu anaknya Jokowi dan wakil presiden itu kira-kira tidak akan bisa menjadi wakil. Maka bapaknya lah yang akan menjadi wakil gitu, Bu. Itu suasana politik yang terus terang ya menjengkelkan. Menjengkelkan. Karena kita mengambil pemimpin dari kalangan orang yang tidak layak diambil. Jadi ada pilihan, itu seorang ahli psikologi itu menggambarkan kemandirian manusia menjadi atau dijadikan. Ada dua pilihan cara memandang persoalan manusia dalam jabatan. Orang yang menjadi, kalau menjadi itu orang yang punya kredibilitas, orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri dan menjadi sebagaimana di frame dalam jabatan. Tapi ada yang dijadikan. Wah cilaka banget itu, Bung. Itu dibonekakan itu. Kita udah tahu lah siapa ini namanya Gibran itu. Ya boneka lah. Boneka. Iya. Kang, kita sudah sepakat lah dengan teman-teman civil society yang lain bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi ini kan merusak meritokrasi kita. Iya, Jadi iya betul. Tidak ada lagi proses yang berjenjang gitu ya. Iya. Sehingga akhirnya kita melihat bahwa kita ya terperdaya lah. Kita nggak mempunyai pilihan yang baik gitu. Nah ini pertanyaan saya gini. Saya kok masih mempunyai, ini saya persepsi saya punya harapan sebetulnya, harapan bahwa Pak Prabowo tidak seperti yang Kang Sobari pikirkan tadi ya. Saya berharap dia menjadi dirinya sendiri gitu ya, dan menyadari bahwa kalau dia masih dalam bayang-bayang mantan presiden itu akan banyak dilecehkan di dalam maupun di luar negeri itu. Dan dia harus berani membuat strategi yang berbeda. Khususnya begini, saya melihat indikasi begini Kang. Ini minta konfirmasi juga. Pada saat pidato di Qatar, beliau mengatakan khususnya untuk IKN, berani mengatakan bahwa dia akan mengambil strategi yang berbeda dibanding pendahulunya. Nah ini kan bagi saya ini adalah salah satu indikator yang mudah-mudahan benar gitu ya, sehingga dia mempunyai otoritas penuh menjadi seorang presiden, bukan presiden di bawah bayang-bayang mantan presiden. Menurut Kang Sobari? Kalau saya nggak terlalu peduli, dia mau jadi apa, karena dari awal mula kita sudah memiliki suatu pandangan tertentu tentang Prabowo. Tentara, penculik, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia itu belum diselesaikan. Presiden Jokowi ketika berhadapan dengan dia sebagai musuh mengatakan dia sedang berhadapan dengan masalah hak asasi. Tapi ketika dia dijadikan, nah, jadi sekali lagi saya mengulang, Anda telah menjelaskan dengan bagus bahwa persoalan menjadi dan dijadikan itu urusan merusak meritokrasi. Kalau menjadi tidak apa-apa, tapi kalau dijadikan itu tidak ada meritokrasi. Di situ itu adanya adalah pemerkosaan, memperkosa kemampuan pribadi manusia untuk dimanipulasi demi kepentingan politik
orang yang melakukannya. Jadi kalau Prabowo tahu hal itu, maka saya mengatakan dari awal begitu, itu Prabowo tidak akan menunjukkan berkali-kali menunjukkan Presiden Jokowi ini begini. Atau itu strategi aja supaya dia masih mendapatkan supporting? Saya tidak terlalu percaya bahwa dia bermain strategi. Tidak terlalu percaya. Nomor satu. Yang kedua, yang menjadi pertanyaan saya, orang di kiri kanannya itu apa? Di kiri kanannya itu loh, ya orang satu partai, nomor satu. Dua, orang yang dari gabungan koalisi-koalisi. Kalau Prabowo menyebutnya koalisi, punya ungkapan tersendiri. Menurut saya, orang-orang di sekitarnya itu juga tidak pernah memberi sesuatu yang namanya input, memberi sesuatu yang namanya perspektif lain. Jadi Prabowo itu mungkin tidak mau menerima perspektif lain. Jadi bagi Prabowo, perspektif hidup itu yang dia ketahui, yang sangat terbatas. Yang dia ketahui itulah perspektif yang terbaik. Yang dari orang lain barangkali ditolak itu. Karena dia tidak terbiasa berbicara dalam perspektif demokrasi, berbicara dalam variasi perbedaan-perbedaan. Jadi membiarkan Prabowo selama ini begitu itu. Nomor 3, saya kira yang saya sorot menjadi sebuah sorotan yang menurut saya itu memalukan. Jogeti saja. Joget itu loh, Bung. Ya, saya mengulangi apa yang saya katakan. Joget itu bukan joget itu. Itu sapi lepas dari talinya itu loh. Ini gini yuk. Ya, joget itu ya ada lain lagi lah. Lah orang di sekitarnya itu memandang Prabowo bertingkah laku politik macam itu. Kok semuanya diam itu loh. Yang menjadi pertanyaan, semuanya itu diam atau semuanya memberi saran tapi tidak pernah didengar. Wallahu alam kalau itu. Iya. Kang, terakhir nih. Kalau kita melihat bahwa nanti tadi yang perspektifnya Kang Sobari bahwa campur tangan Jokowi masih besar, baik dalam penempatan kepala daerah. Ini kan tema kita pilkada ini. Kepala-kepala daerah itu di berbagai kantong-kantong suara yang besar, khususnya di Jawa gitu ya. Dan yang di luar Jawa kan menantunya ditaruh di sana gitu ya. Pasti dengan all out itu pasti politik gentong babi ala daerah akan jalan lagi gitu. Karena orang-orang daerah mempunyai referensi nasional kemarin saat pilpresnya. Nah, sekarang menurut Kang Sobari, menyikapi kondisi faktual yang tadi Kang Sobari sampaikan, apa yang seharusnya dilakukan oleh rakyat menghadapi kelompok-kelompok yang anti meritokrasi seperti ini? Perlawanan lah. Caranya? Perlawanan yang sangat gigih, menolak, ngelepeh. Jangan pilih-pilihnya dia gitu. Iyalah. Ngelepeh semua yang dijejalkan Jokowi kepada masyarakat. Lepehlah. Kalau rakyat itu memiliki sesuatu yang namanya kemandirian cara berpikir, kedaulatan politik yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Kalau kita mengikuti itu, saya mengatakan Jokowi masih akan dominan, itu tidak berarti karena saya berharap dia dominan. Udah muak lah kita melihat itu semuanya. Jadi tidak bisa. Tidak bisa pun. Baik, Kang Ferry, terima kasih. Ini satu penggal dulu, nanti kita lanjutkan pada topik berikutnya. Sahabat Indonesia, ada yang menarik dari statement dari Kang Sobari tadi bahwa salah satu cara kita menghadapi kelompok-kelompok yang anti meritokrasi, otomatis juga anti demokrasi, adalah melakukan perlawanan yang dilakukan rakyat satu-satunya adalah dengan cara tidak memilih orang-orang yang ditempatkan atau ditunjuk oleh orang-orang yang
anti meritokrasi seperti ini. Itu saya kira itu aksi nyata, bukan sekedar wacana. Karena November nanti saya mempunyai keyakinan, mudah-mudahan ini harapan dan keyakinan saya ini, kekuatan seorang mantan presiden tidak sekuat sekarang gitu loh. Artinya jadi ada dua, Bung. Ada dua. Itu bentuk dari character building. ya. Successful character building. Kalau rakyat masih menjadi mainan dari pemimpin tertentu, jadi tidak punya kedaulatan. Ya rakyat itu ya gombal lah gitu. Ya. Nah, ini penting, ini bagi rakyat ini, karena apa yang dikatakan Sobari, kalau kita membiarkan kelompok-kelompok seperti ini merajalela, dan Anda hanya mau dibayar dengan 10 kilogram beras atau 200.000, betapa rendahnya harga diri kita sebagai rakyat. Jadi sekali lagi saya katakan, kalaupun harus ada atau terjadi lagi politik gentong babi dalam skala lokal di provinsi-provinsi, terima saja, tapi perlawanan kita adalah jangan memilih orang-orang yang melakukan hal itu, karena itu merusak negeri kita dan merusak kita sebagai rakyat. Itu saja pesan dari Kang Sobari yang ingin saya simpulkan dalam kesempatan ini. Satu lagi, Bung. Saya siap membayar orang-orang yang bisa dibayar dengan murah dan menjual harga diri dengan murah itu. Saya bisa membayar mereka supaya harga dirinya jangan dijual murah. Ini penting. Ini penting sekali. Artinya sekali lagi kita ingatkan, jangan keluarin duit, menjual murah harga diri Anda. Hanya tak keluarin duit. Gitu. Oke, sekali lagi sahabat Indonesia, pesan dari budayawan kita Kang Sobari, jangan mau harga diri kita dihargai begitu rendah, karena itu akan membuat kita malu kepada anak cucu kita nanti. Baiklah sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.